feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan your own. Halo sobat, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau pembalap Honda Luca Marini memuji keputusan bijak race director MotoGP soal kekacauan start MotoGP Amerika 2025 yang diinisiasi Marc Marquez? Kekacauan ini terjadi karena para pembalap ramai-ramai mengganti sepeda motor hingga start di Circuit of the Americas, kota, harus diundur. Ini semua bermula dari aksi Marc Marquez. Pembalap Ducati itu mendadak berlari dari pit lane menuju garasi dan diikuti sebagian besar pembalap lainnya. Marini membuat keputusan berbeda dengan tetap berada di grid meskipun menggunakan ban basah. Ia menilai race direction tak punya banyak pilihan mengingat banyak pembalap yang terlibat dalam kekacauan start di Austin. Saya rasa race direction mengaturnya dengan sangat baik, cara yang aman. Jadi, kerja bagus untuk mereka, kata Marini. Sebelumnya, Race Director MotoGP Mike Webb menjelaskan keputusan menunda balapan karena mempertimbangkan keselamatan seluruh pembalap. Kami meminta penundaan dan kemudian prosedur start cepat karena masalah keselamatan. Mengingat jumlah pembalap, motor, dan anggota tim di grid, serta di area pit, mustahil untuk memulai pemanasan, kata Webb. Start baru adalah cara teraman untuk menanggapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal GP. Kami akan menganalisis situasi ini dengan tim dan meninjau peraturan, ujar Webb menambahkan. Andai hanya Marquez, atau kurang dari 5 pembalap yang memilih melakukan pergantian sepeda motor sebelum lap pemanasan, maka pembalap tersebut akan terkena ride-through penalti atau penalti melewati pit lane. Namun, karena ada lebih dari 10 pembalap yang melakukan pergantian sepeda motor, maka race direction memutuskan untuk melakukan start ulang karena menganggap tidak aman melakukan lap pemanasan mulai dari pit lane. Luca Marini sendiri finish ke-8 di MotoGP Amerika. Sementara Marc Marquez yang jadi pemicu start aneh, gagal finish karena terjatuh di tengah balapan. Pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio mengakui bahwa ia mengganti motornya di awal MotoGP Amerika, bukan karena alasan apapun, selain karena ia mengikuti Marc Marquez. Sementara itu, awal Grand Prix Circuit of the Americas berubah menjadi kekacauan ketika pole sitter Marc Marquez keluar grid sesaat sebelum lap pemanasan untuk meraih motor keringnya. Hal ini memicu kepanikan saat pengendara lain, termasuk yang berada di barisan depan, mengikuti jejaknya, yang akhirnya menunda start dengan alasan keselamatan. Sementara itu Fabio Di Giannantonio, yang lolos di posisi kedua, melakukan hal yang sama, tetapi mengakui timnya mencoba menghentikannya dan ia hanya meninggalkan grid karena ia melihat Marquez melakukannya, bukan karena ia merasa sudah saat yang tepat untuk mengganti ban. Sejujurnya saya tidak punya ide, kata Di Giannantonio, yang menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Saya hanya berkata, ayo kita lakukan apa yang Marc lakukan. Dalam kondisi seperti ini dia selalu cukup pintar. Jadi, saya melihatnya berlari, saya melompat dari motor. Mekanik saya menghentikan saya berkata, tidak, saya harus pergi. Tapi sejujurnya, bukan karena alasan apapun, saya hanya mengikuti. Jika saya memulai dari barisan depan dan orang di barisan terdepan mulai berlari keluar, saya rasa saya harus mengikutinya, saya harus berada dalam kondisi yang sama. Di Giannantonio mencetak podium pertamanya dalam lebih dari setahun di GP Amerika 2025, saat ia membawa Ducati VR46-nya ke posisi ketiga. Ini menandai podium resmi pertamanya sejak memenangkan GP Qatar 2023, dan merupakan kunjungan podium pertamanya sejak GP Valencia tahun itu, meskipun penalti tekanan ban kemudian menurunkannya ke posisi keempat. Podium pertamanya bersama VR46 di GP25 diraihnya setelah ia absen pada 2 putaran terakhir tahun 2024 karena menjalani operasi bahu terkilir. Sebelum kecelakaan di penghujung hari pertama tes Sepang 2025 memaksanya kembali menepi hingga putaran pembuka di Thailand. Meski mendapat keuntungan dari kecelakaan Marc Marquez saat keluar dari posisi terdepan di kota, Di Giannantonio mengakui lengan kirinya benar-benar kelelahan setelah hanya 7 putaran. Katakanlah setelah putaran ke-7, saya berkata, oke, mari kita lihat papan pit untuk mengetahui putaran yang tersisa, dan ternyata ada 11 putaran, jelasnya. Jadi, saya seperti, aduh, itu masalah, karena lengan kiri saya sudah benar-benar lelah. Jadi, saya mulai bersepeda dengan cara yang benar-benar berbeda,
mulai menggunakan banyak otot di sekujur tubuh dan sekarang, jujur saja, saya lelah. Jadi, saya mencoba bertahan hingga 5 putaran hingga akhir. Lalu saya melihat bahwa saya menyamai kecepatan Alex, Marquez, dan juga ban saya tidak terlalu buruk. Jadi, saya mencoba sedikit menekan untuk mengejarnya. Saya berusaha mengejarnya, tetapi saya masih terlalu jauh, dan pada putaran terakhir saya kehilangan kendali di sana-sini. Jadi, saya berkata, tidak apa-apa seperti ini, mari kita selesaikan balapan dan melakukan wheelie. Ia menambahkan, saya sangat senang. Kami telah bekerja keras untuk itu. Musim dingin ini terlalu panjang bagi kami. Terlalu banyak cedera, terlalu banyak jam di fisioterapi. Dan kembali ke tempat yang seharusnya sejak awal adalah perasaan yang luar biasa. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada tim saya karena mereka selalu berada di samping saya, selalu percaya kepada saya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kami tahu bahwa tiba di sini akan sulit secara fisik. Saya berlatih cukup banyak saat berada di Amerika minggu ini, dan untuk ini saya sangat senang karena kami telah meningkat, kami ada di sana, kami menjaga momentumnya. Saya bangga pada mereka, pada saya, pada balapan kami. Yang pasti, podium ini datang dari kesalahan Mark, tetapi saya pikir itulah balapan. Kami naik podium dan mengambilnya lalu pulang dengan banyak bir dan merayakannya. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin menargetkan kembali ke lintasan pada MotoGP Qatar di Lusail International Circuit, 11–13 April. Martin percaya diri lantaran lulus pemeriksaan medis pada Selasa 1 April di Klinik de Seus, Barcelona. Pemeriksaan dilakukan oleh Dr. Xavier Mir dan tim bedah yang bertanggung jawab atas masalah Martin. Pemeriksaan klinis dan radiologis pada fraktur skaphoid, radius, dan piramidal Jorge Martin menunjukkan perkembangan yang baik yang memungkinkan dia untuk memulai tahap baru dalam pemulihan fungsional, untuk pergi ke Qatar dan melihat sensasi apa yang dimiliki pembalap tersebut agar dapat berpartisipasi dalam Grand Prix. Selalu setelah melewati pemeriksaan medis MotoGP, ujar Mir seperti dikutip dari Motorsport. Konon Martin pun sudah bersiap untuk terbang ke Doha setelah mendapat izin untuk meningkatkan intensitas latihan. Tetapi pembalap berkebangsaan Spanyol itu masih harus menjalani evaluasi medis lainnya di Losail oleh pihak MotoGP. Hanya tim medis MotoGP yang berwenang untuk memberi Martin izin resmi berpartisipasi dalam sesi FP1 MotoGP Qatar pada Jumat 11 April. Martin mendapat cedera, patah tulang tangan, pada hari pertama pengujian pramusim di Sepang. Harapan tim Martin, Aprilia, untuk mengubah aturan di MotoGP, agar pembalap yang cedera dapat melakukan uji coba resmi sebelum balapan lagi, sejauh ini masih ditolak mentah-mentah. Rumor keinginan Pedro Acosta untuk meninggalkan Red Bull KTM semakin liar setelah terdengarnya perbincangan misterius dengan pemilik tim Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti. Kontrak Pedro Acosta dengan KTM sejatinya masih berlangsung sampai akhir musim 2026. Akan tetapi, performa motor KTM RC16 yang tak kunjung sesuai ekspektasi pada MotoGP 2025 membuat beredar rumor tentang niat Acosta untuk pindah tim. Dari sejumlah rumor yang beredar, Acosta sudah dihubungkan dengan tim VR46 besutan Valentino Rossi, Honda, dan terbaru, Prima Pramac Racing. Pramac saat ini merupakan tim satelit Yamaha dengan kontrak pembalap langsung diurus oleh pabrikan garpu tala itu. Rumor Acosta dan Yamaha mulai merebak setelah percakapan antara bocah ajaib MotoGP itu dengan Paolo Ciampinotti terdengar. Tepatnya, peristiwa ini terjadi di sela-sela MotoGP Americas 2025 pada akhir pekan kemarin. Pertemuan mereka sebenarnya berlangsung cepat dan sederhana di area belakang paddock. Dalam video yang dibagikan DAZN, Ciampinotti dan Acosta yang berjalan dari arah berbeda, lantas saling menegur sapa. Ciampinotti memeluk Acosta dan mengatakan beberapa kalimat yang kurang jelas terdengar dalam kamera. Setelah itu, Ciampinotti berkata, "Kamu mengetahuinya, bukan?" Sambil tertawa, Acosta menjawab juga dengan penuh kode. Satu kata kunci yang membuat rumor memanas adalah karena dia kemudian menyebut nama manajernya, Albert Valera. Ya, saya tahu. Bilang saja ke Valera, sahut pembalap berjuluk Si Hiu dari Mazzaron, sedikit memotong kalimat Ciampinotti. Seperti dilansir dari Paddock GP, respons Acosta itu diartikan sebagai undangan terbuka untuk bernegosiasi. Acosta memang tidak pernah secara gamblang menunjukkan rasa frustrasinya terhadap motor KTM RC16 yang kehilangan daya saingnya. Meski demikian, belum ada tanda-tanda positif dari pabrikan asal Mattighofen terhadap krisis yang dialami skuad mereka di MotoGP.
KTM dilanda kesulitan finansial yang besar hingga harus mengajukan restrukturasi terhadap utang-utang mereka yang mencapai 2 miliar euro, sekitar 36 triliun rupiah. Tes tengah musim setelah seri balap kelima GP Spanyol akan menjadi momen penting bagi KTM untuk meyakinkan Acosta dengan peningkatan yang nyata pada motor mereka. Di sisi lain, Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa pembalapnya memang sedang diincar banyak tim. Dia menekankan bahwa jika KTM harus berbenah untuk menjawab ekspektasi Acosta. Saya bersyukur karena Albert Valera karena dengan tenang melalui bulan-bulan yang sangat sulit bersama kami, ucapnya. Tidak ada keraguan bahwa kami harus memberi Pedro lebih dari apa yang dimilikinya sekarang. Bola ada di tangan kami. Meski begitu, saya sangat percaya diri. Kami mencapai titik ini bersama. Sekarang kami sedang melakukan semuanya untuk mencapai tujuan kami. Musim ini, Acosta masih menderita dan belum terlihat menggigit setelah pindah ke tim pabrikan KTM. Dia baru mengumpulkan 16 poin dari 3 seri yang sudah bergulir. Hasil sprint terbaiknya di posisi ke-6 di GP Thailand, sedangkan pada balapan utama adalah finish ke-8 di GP Argentina. Adapun di GP Americas, Acosta apes di sesi balapan utama karena gagal finish. Nah sobat, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.